Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara di sini terdengar jelas, Ikhwan? Alhamdulillah jelas Pak. Taib, ini ada delay nggak tadi ucapannya di sini? Enggak ya? Tidak ada. Oke, siap. Taib, insyaallah sebentar lagi kita mulai ya. Cek untuk operator, apakah suara saya bisa masuk? Bisa Pak. Oke, jelas ya? Jelas. Cek. Tes 1 2 3 cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang terhormat Ustadz Afifi Abdul Wadud, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 2 Wonosari, Bapak Pembina Rohis SMA Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 2 Wonosari, Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 2 Wonosari, serta seluruh peserta kajian yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti kajian dengan tema Rajut Generasi Qur'ani Sambut Ramadan di Tengah Pandemi, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Radio Muslim Jogja, Jogja Kajian, Rumah Dakwah Indonesia, Pemburu Kajian, Kajian Indonesia, Gunung Kidul Mengaji, serta Info Kajian Yogyakarta selaku media partner, dan juga kepada The Hit Salon, Toko Sri Raharjo 2, serta Toto Advertising selaku sponsor yang telah ikut serta menyukseskan acara kajian akbar bersatu pada pagi hari ini. Kemudian izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembukaan secara resmi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari. Yang ketiga, acara inti dari Ustadz Afifi Abdul Wadud yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang keempat, penutupan secara resmi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari. Dan yang terakhir, penutup. Masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, yaitu pembukaan secara resmi kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari, Pak Muhammad Taufik Salyono. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Afifi Abdul Wadud, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wonosari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina Rohis SMA 1, SMA 2 Wonosari. Demikian pula Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Wonosari maupun SMA 2 Wonosari yang kami hormati. Pengurus Rohis SMA 1, SMA 2 Wonosari yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan tambahan kehidupan kepada kita semua, memberikan keimanan, memberikan keislaman pada kita semua. Mudah-mudahan dengan tambahan kehidupan yang diberikan pada kita pada kondisi sehat walafiat ini, kita bisa memanfaatkan tambahan hidup itu untuk menambah ilmu agama, menambah iman, meningkatkan takwa dan pengabdian serta perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud yang telah berkenan memenuhi undangan anak-anak didik kami. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud nanti memberikan ilmu yang manfaat dan mampu meningkatkan kualitas iman takwa serta pengabdian anak didik kami SMA 1 maupun SMA 2 kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya juga terima kasih kepada Kepala SMA 2 Wonosari beserta jajarannya serta juga pengurus Rokes atau KAR SMA Negeri 2 Wonosari yang telah juga bekerja sama dengan pengurus Rokes Al-Farabi SMA Negeri 1 Wonosari. Mudah-mudahan dengan jalinan kerjasama perjuangan yang bersatu ini bisa mendidik, menjalin persatuan umat Islam khususnya di generasi muda pelajar SMA di Gunung Kidul ini, dan juga mudah-mudahan berdampak pada pelajar-pelajar sekolah yang lain di Gunung Kidul maupun di seluruh wilayah DIY maupun Indonesia pada umumnya. Yang ketiga, saya mengapresiasi kegiatan pengajian akbar bersatu ini. Semoga Allah merawati, semoga Allah memberikan barokah sehingga semangat untuk menuntut ilmu dan berjuang di jalan Allah tetap terus dipupuk dan ditingkatkan sehingga semakin tambah usia, semakin matang di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian Islam. Yang selanjutnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman takwa serta pengajian para siswa SMA 1 Wonosari, kami bekerja sama dengan pengurus IKI Kamas, pengurus komite SMA 1 Wonosari dan seluruh keluarga besar SMA 1 Wonosari maupun juga warga Gunung Kidul. Saat ini SMA 1 Wonosari terhitung sejak tanggal 22 Maret tahun 2020 sampai sekarang masih berlangsung pembangunan Masjid Al-Farabi SMA Negeri 1 Wonosari. Masjid berukuran 15 kali 22 lantai. Mudah-mudahan segera bisa terwujud dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sudah mulai bisa dimanfaatkan untuk kegiatan beribadah, khususnya untuk sholat jamaah maupun juga untuk kajian-kajian, walaupun belum sempurna. Mohon doa restu dan dukungan dari semua pihak, khususnya kepada Bapak Ustadz Afif Abdul Wadud untuk berkenan mendoakan agar keluarga besar SMA 1 Wonosari segera bisa mewujudkan pembangunan masjid ini, segera bisa dimanfaatkan. Gedung masjid ini memerlukan biaya 2,14 miliar dan sekarang baru terkumpul sekitar sudah menghabiskan 1,5 miliar. Masih kurang sekitar 600 jutaan. Mudah-mudahan segera bisa terwujud. Selanjutnya kami berharap dengan selesainya pembangunan gedung atau masjid SMA 1 Wonosari ini, mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk melanjutkan pengajian bersama secara tatap muka ketika sudah memang diizinkan untuk pengajian tatap muka oleh pemerintah. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa dimulai tatap muka sehingga pengajian-pengajian bisa dipadu antara tatap muka dan juga secara daring.
Selanjutnya dengan memohon pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, pengajian akbar bersatu yang ketiga kali yang diselenggarakan secara bekerja sama antara SMA Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 2 Wonosari, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Pengajian akbar bersatu yang ketiga saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara pengajian ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah untuk masa depan, keimanan, ketakwaan peserta didik SMA Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 2 Wonosari. Demikian yang kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik Salyono yang telah berkenan membuka acara ini secara resmi. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti. Namun, sebelum memasuki acara yang ketiga, izinkan saya untuk membacakan kurikulum pretek dari Ustadz Afifi Abdul Wadud. Ustadz Afifi Abdul Wadud, Bachelor of Arts, merupakan pemateri kajian-kajian salaf di sekitar kampus UGM dan alumnus S1 Al-Madinah International University. Beliau adalah pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari, YPIA, dan Yayasan Islamic Center Baitul Muhsinin Yogyakarta. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud. Bagi peserta kajian yang ingin mengajukan pertanyaan pada Ustadz, dapat mengisi kolom Q&A pada Instagram Story Al-Farabi Ekamas dan Widya Tamakara, serta isi formulir yang sudah tertera di kolom deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Bapak Muhammad Taufik, Bapak Kepala Sekolah SMA 2, Bapak Ibu Pembina Pelajar SMA 1 dan SMA 2, dan sahabat muda, kawan-kawan remaja SMA 1 dan 2 serta kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita tidak lupa untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, sebagaimana yang kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, semuanya adalah datangnya dari Allah Ta'ala.
Demikian juga apa yang Allah ingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk mengkalkulasi totalitas berapa nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, sepakar apapun kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengkalkulasi totalitas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah alangkah sangat mulianya kita apa yang diajarkan Nabi kepada kita. Alangkah sangat mulianya apa yang diajarkan Nabi kepada kita, agar selalu menggabungkan antara dua hal. Yang pertama, pengakuan kita terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, pengakuan kita akan segala kekurangan dan bahkan terkadang menggunakan nikmat Allah justru untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itulah pendidikan Rasulullah SAW yang senantiasa diajarkan untuk kita baca setiap pagi dan sore, yang tercantum dalam Afkar Sobah dan Afkar Masa. Yang Nabi kita diantaranya dalam Sayyidul Istighfar ada kalimat Abu ulaka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Ya Allah, aku mengakui tentang segala nikmat yang Engkau telah curahkan kepadaku, dan aku pun mengakui terhadap segala dosa yang aku lakukan. Nabi mengajarkan kita untuk senantiasa tidak pernah lupa dengan curahan nikmat Allah berikan pada kita. Di sisi lain agar kita tidak pernah lupa pula kita ini hamba yang lemah, yang dhaif, banyak kesalahan, sering terjebak dalam kekeliruan-kekeliruan, sehingga kita tidak lalai dengan karunia Allah dan kita senantiasa melihat kekurangan-kekurangan diri kita, sehingga berusaha untuk senantiasa menyempurnakan diri kita kepada yang lebih baik. Yang kedua, kaum muslimin, sahabat remaja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berbangga apabila kita digolongkan Allah di antara para pemuda yang memiliki perhatian dengan agama. Karena satu di antara alamat kebaikan seorang hamba itu ketika dia betul-betul memiliki perhatian kepada agama. Karena totalitas kebaikan hanya ada pada ajaran agama yang Allah ajarkan melalui Rasulnya. Yang Nabi kita mengatakan, "Mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Kefahaman agama adalah kunci kebaikan kita. Maksudnya kefahaman agama adalah faham agama dengan cara yang benar. Sahabat remaja, kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, perlu kita ketahui bersama bahwa syaitan tidak akan pernah membiarkan kita untuk senantiasa berjalan lurus. Dan cara syaitan menggelincirkan kita mencari keuntungan dari ketergelinciran kita dengan dua cara. Seperti yang disebutkan oleh seorang ulama, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau diantaranya mengatakan, ma amarallahu bi amrin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah, illa wali syaitan naskhatan, kecuali syaitan itu memiliki dua cara untuk menyesatkan kita.
Yang pertama, imma bi'ifratin ay ghuluwin. Yang pertama dengan cara ifrat, ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas, sehingga dia menjadi orang yang justru akan mencoreng keindahan Islam. Karena sikap-sikap ekstrimnya, sikap-sikap hulunya. Disinilah pentingnya seorang memiliki semangat beragama, tetapi harus terbimbing dengan cara yang benar. Sejarah ekstrim itu telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang dikenal dengan istilah munculnya pemikiran Khawarij, yang mereka dikenal orang-orang yang memiliki fenomena zahir beribadah yang sangat luar biasa. Bisa dibilang ahlul ibadah. Sehingga kalau melihat sekilas penampilannya itu sangat menakjubkan ibadahnya. Kalau orang sekarang boleh jadi akan mengatakan super religius. Bayangkan, Nabi mengatakan kepada para sahabat Rasulullah SAW tentang orang-orang Khawarij, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian wahai para sahabatku, kalian akan merasa salat kalian tidak seberapa, puasa kalian tidak seberapa dibandingkan dengan salat dan puasanya orang-orang Khawarij. Padahal kita tahu bagaimana para sahabat itu orang yang luar biasa. Akan tetapi orang-orang Khawarij ini bersama dengan ahli ibadahnya, ahli puasanya, bahkan nampak mereka itu para pembaca Al-Quran, tetapi karena mereka tidak disertai dengan kefahaman yang benar tentang agamanya, gerakannya menjadi gerakan yang menakutkan dan sadis. Gerakannya betul-betul sangat membuat resah dan ketakutan kaum muslimin. Bayangkan, orang sekelas Ali bin Abi Thalib, anak muda, anak yang paling pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, langsung di bawah pengasuhan Rasulullah SAW, kemudian menjadi menantu Rasulullah SAW, sekaligus adalah sepupunya Nabi, anak pamannya Rasulullah, itu anak Abu Talib, sehingga sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi, karena putri Nabi Fatimah bersuamikan Ali bin Abi Thalib, orang yang bahkan Nabi mendapatkan jaminan surga. Allah dan Rasulnya sangat mencintai Ali bin Abi Thalib, demikian pula Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasulnya. Khalifah Nabi yang keempat, gelar yang Masya Allah. Akan tapi bersama dengan keluar biasaan Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh orang-orang Khawarij dan dibunuh oleh seorang Khawarij, Ibnu Muljam, dan pembunuhannya kepada Khalifah Ali mereka anggap sebagai bentuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini gerakan yang menakutkan dan sangat luar biasa. Dan ingat, likulli qaumin warithun. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Sehingga sampai zaman sekarang akan muncul ada orang-orang yang mereka berpemikiran Khawarij.
Kalau sekarang kita sedang mulai diingatkan lagi, dihebohkan lagi dengan fenomena bom bunuh diri, baik di gereja atau di tempat yang lainnya, kemudian aksi-aksi teror, entah dengan segala motifnya kita tidak tahu. Yang jelas, pemikiran yang seperti itu dia kafirkan orang yang tidak mereka cocoki tanpa dalil, gerakan yang destruktif, yang sangat menakutkan, yang sangat mengganggu keamanan, yang akan mencoreng keindahan Islam, itu terus akan ada dan bermunculan, dan di negeri kita banyak. Sehingga pemuda-pemuda yang tumbuh berkembang dengan semangat yang tinggi tetapi tidak mendapatkan pembimbing yang benar dalam beragama, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sehingga para ulama kita sudah mewanti-wanti, kalau kamu lihat ada seorang pemuda tumbuh berkembang bersama ulama Ahlus Sunnah, berharaplah kepada dia. Tapi kalau kamu lihat ada anak muda yang berkembang bersama dengan ahlul bid'ah, maka berputus asalah dari dia. Susah untuk dia berada dalam kebaikan. Yang pertama, penyimpangan itu dari sisi ifrat. Ini berlebihan, hulu, melampaui batas. Ini biasa dimiliki oleh orang-orang punya semangat tinggi dalam beragama, tapi tidak mendapatkan pembimbing yang pas, tidak mendapatkan pembimbing yang benar. Oleh karena itulah ketika yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berdialog dengan orang-orang Khawarij, satu di antara perkataan sahabat Ibnu Abbas adalah, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bersama dengan kalian, alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Gerakan yang mengatasnamakan Islam kemudian tidak bersama dengan para ulama, para pembimbing yang betul akan membimbing dengan cara yang benar, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Semangatnya hanya akan menjadi semangat memuaskan hawa nafsu karena kebodohannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, penyimpangan yang kedua adalah imma bitafritin taksirin, dengan cara tafrid, yaitu meremeh-remehkan, ini menggiring orang untuk tidak peduli dengan agama, sehingga tidak peduli dengan ajaran agama, sehingga agamanya maut-maut, agamanya rusak-rusakan. Yang mungkin boleh kita kemudian, kalau di zaman kita sekarang, munculnya orang-orang yang mereka itu tenggelam dalam syahwat, sehingga yang menjadi arah tujuan hanya bagaimana memuaskan syahwat. Dan inilah kelompok terbesar dari pemuda yang ada di zaman kita, di mana mereka tanpa arah bimbingan agama, disertai dengan luasnya jaringan melalui media tentang segala keburukan, tawaran-tawaran keburukan, sehingga para pemuda kita tenggelam dalam istilahnya free sex, narkoba, pergaulan bebas, dan segala macam, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ada yang mungkin memiliki semangat tapi hanya semangat untuk mendapatkan dunia. Dan yang lebih ngeri lagi, para pemuda yang ahlus syahwat dan kemudian mendapatkan pembimbing orang yang mereka nampak beragama tapi liberal, sehingga betul-betul agamanya menjadi rusak-rusakan. Tidak lagi menjunjung tinggi agamanya, bahkan menghujat-hujat agamanya, menghujat-hujat ulamanya. Ini adalah orang yang beragama dengan cara liberal,
menampilkan agamanya tanpa ini mencerminkan sama sekali intisari daripada agamanya itu. Kata Ibnu Qayyim, wala yubali bi ayyihima dhafar. Dan syaitan tidak peduli dengan dua cara ini mana yang dia akan beruntung. Mau dia terjebak dalam ifrat ghulu, syaitan ya untung. Mau terjebak dalam tafrid, pelecehan, perendahan, tidak peduli dengan agama, maka syaitan juga untung. Maka yang tidak untung ketika seorang itu dia berjalan di atas agama yang lurus, siratal mustaqim. Ini cara beragama dengan pemahaman para sahabat Nabi, dengan bimbingan para ulama yang mungkin yang memang ahlinya dalam agama, sehingga betul-betul senantiasa terbimbing dengan bimbingan yang benar. Maka sekali lagi, yang kedua, berbanggalah kita seandainya kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar ini punya kecenderungan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan bermanfaat baik di masa kita masih muda maupun ketika kita nanti sudah tua, maka bekal agama ini yang paling akan memberikan manfaat kepada kita, bahkan dunia kita sampai akhirat kita. Yang ketiga, sahabat remaja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbanggalah Anda ketika Anda sudah dikenalkan oleh Allah kepada agama saat Anda masih muda. Masa muda ini betul-betul masa yang spesial. Masa yang spesial. Semua kita mengalami masa-masa kehidupan, khususnya bapak-bapak yang sudah sepuh, dia pasti mengalami masa muda, dan agama kita memiliki perhatian yang besar berkaitan dengan masa muda. Di antara contoh perhatian khusus agama ini dengan masa muda, contoh pertama adalah apa yang Allah kisahkan berkaitan dengan seorang nabi yang gelarnya itu sangat tinggi, itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau digelari dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena beliau dari keturunannya itu nabi-nabi sangat banyak. Beliau memiliki putra satu, Ismail, yang dari jalur Ismail ini nanti menurunkan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Agung akhir zaman. Kemudian yang kedua Ishak. Ishak ini menurunkan Yakub. Yakub ini nama lainnya ada Israel. Israel itu dalam bahasa Arabnya Abdullah, orang yang hamba Allah yang taat. Dari anak turun Yakub, diantaranya 12 Nabi Yusuf dan teman-temannya itu, kemudian beranak pinak, berketurunan sangat banyak. Dan dari kalangan Bani Yakub atau Bani Israel ini, Allah turunkan, Allah angkat nabi-nabi yang sangat banyak, sehingga Nabiullah Ibrahim kakek moyangnya banyak para nabi, sehingga dikenal dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi atau kakek moyangnya para nabi. Nabi Ibrahim dikenal dengan istilah pula Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid, imamnya orang-orang yang betul-betul lurus dalam beribadah kepada Allah, yang telah teruji tauhidnya, yang orang tidak akan sampai ke derajat imam kecuali telah teruji kesabarannya dan karena tajamnya ilmu basirahnya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah katakan di antara mereka Allah angkat, ada yang Allah angkat menjadi para imam, para pemimpin, para pembesar
Yang penting sekarang dengan sebab apa mereka itu menjadi orang besar, menjadi pemimpin, menjadi imam. Yang mereka berjalan dengan bimbingan Allah, memerintah manusia dengan bimbingan Allah. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, karena kesabaran mereka dan keyakinan mereka terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. As-sabru, dengan kesabaran, dengan sabar ini maka akan ditolak segala syahwat yang akan menyeret pada penyimpangan. Syahwat nafsu seksual, syahwat harta, syahwat kekuasaan yang menjurus pada kerakusan, pada itu semuanya akan bisa ditolak dengan sabar. Sabar untuk tidak tergiur dengan tawaran yang bernuansa syahwat yang akan menggelincirkan dia. Dan mereka ini dengan ayat Allah yakin. Yakin itu adalah hasil buah sempurnanya ilmu. Ilmu yang sempurna membuahkan keyakinan. Sehingga dengan sabar dan yakin, sabar dan ilmu yang sempurna, ini akan menuju pada derajat imam, yaitu derajat yang sangat tinggi. Ibrahim memiliki gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman. Dari hamba Allah yang jumlahnya nggak tahu berapa miliar, berapa triliun, dari awal sampai akhir, sampai kiamat kelak, Allah hanya mengangkat dua Khalil, yaitu Khalilullah Nabiullah Muhammad SAW dan Khalilullah Nabiullah Ibrahim AS. Sehingga Ibrahim termasuk orang yang sangat istimewa. Tahu nggak bagaimana Allah menyebut Ibrahim? Dakwahnya yang menghebohkan, ini orang-orang yang mereka tergelincir, yang keblinger, Namrud dan kawan-kawannya, atau masyarakat yang mereka tidak kenal agama, sampai mereka bersepakat untuk mengeksekusi Nabiullah Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Kata Allah, ketika mereka sedang mencari-cari Ibrahim, ada orang mengatakan sami nal fata. Kami mendengar ada seorang pemuda. Sami nal fata. Kami mendengar ada seorang pemuda. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang manusia menyebut-nyebut mereka namanya Ibrahim. Sehingga Nabiullah Ibrahim yang menghebohkan orang-orang yang menyimpang ini adalah fata. Allah katakan seorang pemuda. Pemuda yang telah memiliki karya yang sangat luar biasa berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka, Ibrahim adalah seorang pemuda. Ini kisah pertama. Kisah yang kedua, kisah di dalam surat yang disunahkan kita baca setiap Jumat, yaitu Ashabul Kahfi. Terdapat dalam surat Al-Kahfi yang disunahkan kita baca pada setiap Jumat. Ashabul Kahfi, siapa mereka ini? Sekelompok orang yang mereka dikejar-kejar oleh penguasa untuk diringkus. Mereka menyelamatkan diri dari penguasa yang jahat dan masyarakat yang jahiliyah. Mereka melarikan ke goa. Siapa mereka ini? Allah katakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini adalah para pemuda. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabbnya, yang punya akidah, yang punya keimanan, yang punya keyakinan yang menancap dalam hati mereka, yang mereka jaga sekuat-kuatnya, yang mereka tidak akan jual dengan larut pada lingkungan yang rusak, yang jahiliyah, sehingga mereka menyelamatkan imannya sampai kemudian ke goa karena menghindari ancaman zalimnya penguasa dan rusaknya masyarakat. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, dan Allah tambahkan keimanan pada mereka. Yang kita garis bawahi adalah mereka adalah ini fityatun, yakni para pemuda yang berakidah, yang memiliki
keimanan, yang sangat perhatian dengan kemurnian, ketulusan, keselamatan, akidah dan agamanya. Bukan pemuda yang larut dengan zaman dan situasi zaman. Kisah yang kedua. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadis beliau tentang para pemuda. Satu di antara yang Nabi sebutkan, di antara hadis yang Nabi bicara tentang masalah pemuda, ketika Nabi bicara tentang ini orang-orang atau nikmat-nikmat yang nanti akan ditanya oleh Allah saat di hari kiamat kelak. Hari yang sangat menakutkan bagi orang yang mereka tidak memiliki bekal dan persiapan untuk menghadapi hari setelah kematiannya. Satu di antara episode adalah episode Allah akan menanya, setiap hamba akan ditanya oleh Allah Ta'ala. La tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai mereka ditanya oleh Allah tentang 4 hal. An umri, tentang umurnya. Fi ma'afnah, dalam hal apa umurnya itu dipakai, dihabiskan. Yang sudah punya umur 40, 50, 60, 30, 25, semua akan ditanya Allah umurnya itu hari-harinya dilewati untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah atau untuk kemaksiatan kepada Allah, untuk yang manfaat atau untuk yang tidak manfaat. Tentang waktu yang kita miliki ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara umum itu adalah masuk dalam nikmat Allah, wala tus'alunna yauma idzin anin na'im, dan benar-benar akan ditanya kita ini tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan saat waktu diantaranya nikmat Allah, umur adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, wa'an ilmih, tentang ilmunya, ma'amilabih, tentang ilmunya akan ditanya, ilmu Anda sudah Anda amalkan dalam perkara apa? Apa yang telah Anda amalkan dari ilmu yang telah Anda cari? Sehingga dalam agama kita, ilmu kita cari bukan sekedar untuk kolektor, bukan untuk koleksi. Sehingga pengkolektor ilmu bukan sekedar mengumpulkan ilmu, tetapi ilmu yang mesti dituntut adalah amalan. Ilmu menuntut kita mengamalkan, kalau enggak akan dicela oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, tentang harta yang kita dapatkan. Ditanya tentang 2 hal. Min aina iktasabah. Yang kedua, min ila aina anfaqah. Pertanyaan 2, 1, harta ini dari mana Anda dapatkan? Dan Anda dapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Yang kedua, kemana Anda infakkan? Kemana Anda keluarkan? Sehingga saat ini kita kumpulkan dengan cara yang halal, kemana Anda belanjakan? Akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa'an, itu yang pertanyaan yang keempat, wa'an jismi, tentang jisimnya, fima aplah, dia buat capek untuk apa? Kita semuanya capek, lelah. Tetapi ada orang yang lelah dalam ketaatan, ada yang lelah dalam kemaksiatan, ada yang lelah dalam kesia-siaan. Lelah kita, capek kita untuk apa? Dalam riwayat yang lainnya, diantaranya wa'an syababih, tentang umur mudanya dia habiskan untuk apa? Umur muda, padahal sudah ada pertanyaan tentang umur ini semuanya. Umur dari baligh sampai mati tua akan ditanyakan Allah semuanya. Tapi ada lagi yang Nabi riwayatkan khususnya berkaitan dengan umur muda. Tentang masa muda Anda habiskan untuk apa? Hadis ini menunjukkan tentang perhatian tentang masa muda. Tentang masa muda. Dan ini sangat wajar. Karena masa muda masa yang energik, paling energik,
sangat potensial, sangat strategis, masih fresh, yang kalau ini digunakan untuk ketaatan kebaikan maka akan luar biasa. Sebaiknya kalau digunakan untuk keburukan juga akan innalillah, akan kelihatan luar biasa pula ini keburukannya, kejelekannya. Maka masa muda Anda berikan untuk apa akan ditanya Allah Ta'ala. Hadis kedua, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi katakan sab'atun yudhilluhumullah yauma yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan ini, 1 imamun adilun, imam yang adil. 2 wasyabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam suasana beribadah kepada Allah Ta'ala. 3 warajulun wa qalbu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya senantiasa lengket bergantung dengan masjid, ada kerinduan dengan masjid. Yang 4 warajulani tahaba fillah istama'a wa tafaraqa alaih, 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah, mereka bertemu berpisah karena Allah Ta'ala. Yang 5 warajulun da'atu imra'atun data mansabin wa jamalin faqala inna khafullah, ada pemuda yang dirayu oleh perempuan yang berperempuan yang bergengsi, punya kedudukan, punya kecantikan, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah Ta'ala. Yang ke-6 rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluh ma yunfiqu yaminuh, orang yang mereka bersedekah saking tersembunyinya yang dikeluarkan tangan kanan tidak diketahui tangan kirinya, saking tersembunyinya. Yang ke-7 warajulun dzakarallaha khalian fa fadha ainah, lah orang yang mereka berzikir kepada Allah di saat kesepian gak ada orang lihat, hatinya tergetar takut kepada Allah sampai membuat air matanya menetes. Ini 7 golongan yang Allah mendapatkan perlindungan Allah saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. 1 diantaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam suasana beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya mereka betul-betul tumbuh dari kecil, remaja, dewasa, itu suasananya suasana ketaatan kepada Allah. Suasana dalam perkara-perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membutuhkan perhatian yang besar dari para orang tua. Sebagai madrasah pertama, sekolah pertama, guru pertama yang harus mendidik sang anak di rumah tangganya. Yang kedua membutuhkan sekolah, lingkungan sekolah yang betul-betul mencetak para generasi yang bisa bertumbuh, yang bisa tumbuh berkembang dalam suasana beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, jauh dari maksiat, jauh dari narkoba, jauh dari free sex, jauh dari miras, jauh dari berantem, jauh dari bergeng-gengan dan semisalnya, sehingga pemuda-pemuda saleh yang tumbuh berkembang itu dalam suasana kebaikan, taat kepada Allah. Dan menjadi tugas para bapak-bapak pembina, kepala sekolah, para pembina betul-betul merancang bagaimana anak didiknya mendapatkan arahan dan program yang senantiasa membuat mereka tumbuh berkembang dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ibadatillah, di dalam suasana ibadah kepada Allah, sehingga mereka tumbuh besar, berkembang besar itu dalam suasana beribadah kepada Allah, dalam suasana hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ini istimewa. 1 diantaranya adalah ini pemuda yang tumbuh berkembang dalam suasana beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ini sangat super sedikit. Yang banyak bagaimana pemuda kita, pemuda yang uraan, yang tongkrongan, yang menghabiskan waktu untuk hura-hura, foya-foya, mumpung masih muda, sehingga surganya kata orang itu
waktu kecil dimanja, waktu muda foya-foya, tua masuk surga. Ini nggak ada cerita kayak gini, nggak ada. Ini adalah buayan hawa nafsu dan syaitan untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Jannah itu membutuhkan perjuangan berat, membutuhkan pengorbanan dan pembentukan, dan butuh program untuk masuk jannah. Kita ini hanya pengen langsing saja, ada program. Kemudian pengen atletis, ada program. Pengen menjadi ahli matematika, ada program. Ingin menjadi ahli fisika, ada program. Ingin menjadi ahli bahasa, ada program. Semuanya ada program. Bagaimana untuk menjadi ahlul jannah tidak ada program? Sesuatu yang paling tinggi kedudukannya. Perhatian Nabi berkaitan masa muda, karena rata-rata para pemuda yang mereka dibuat terbuai dan lalai, apalagi di zaman kita sekarang, fitnah-fitnah sangat besar. Kemudian hadis yang ketiga contohnya, Nabi bahkan menyatakan, inna rabbaka layak jabu bishabin laisa lahu safwah. Oh, kama qala. Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala heran, takjub kepada siapa di antaranya? Kepada pemuda yang tidak terkotori hidupnya. Pemuda yang tidak terkotori hidupnya ini membutuhkan perjalanan khusus, pengawalan dari awal oleh orang tua, kemudian sekolah, lingkungan, sehingga perjalanan hidupnya itu betul-betul tumbuh berkembang bagus, sehingga tidak terkotori dengan segala macam noda-noda kotoran maksiat, kotoran-kotoran yang merupakan penyakit-penyakit di masyarakat. Ini satu contoh di antara ayat dan beberapa hadis, ayat dan hadis yang menunjukkan perhatian agama atau Islam ini kepada pemuda. Sahabat muda, sahabat remaja, kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, semua ini hanya akan bisa terwujud dengan senantiasa kita bersama Al-Quranul Karim. Jadilah Anda sahabat Quran, sehingga Anda senantiasa akan terbentuk menjadi generasi Qurani, generasi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukula kullahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat Islam? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu bagaimana? Asluha thabitun, akarnya kuat. Wa far'uha fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukula kullahinin bitni rabbiha, setiap saat mengeluarkan buah-buahan dengan izin Allah Ta'ala Rabbnya. Ini tamsil tentang iman, Islam, tauhid, dan seorang mukmin ditamsilkan oleh Nabi pula dengan ini pohon yang seperti ini. Kata Nabi, mathalul mu'min mathalun nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan yaitu nakhlah, pohon korma. Pohon korma. Kalau kesulitan Anda membayangkan pohon korma, maka di sini ada pohon atau yang menjadikan simbol anak-anak pramuka, yaitu pohon kelapa. Pohon yang jelas, pohon ini strukturnya adalah ada akar, ada batang percabangan, ada buah-buahan. Akarnya kuat, batang percabangannya menjulang, buah-buahnya lebat. Dalam posisi agama kita yang menempati bagian akar adalah akidah tauhid.
Yang menempati bagian batang percabangan adalah amal-amal saleh yang terangkat naik diterima oleh Allah Ta'ala karena dilakukan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi, petunjuk agamanya. Buah-buahnya adalah apa yang dirasakan pribadinya dengan kebahagiaan yang dia rasakan, sehingga hidup itu betul dunia menjadi surga dunia, dan orang lain merasakan dengan akhlakul karimah yang dia miliki karena dampak akidah tersebut. Ini generasi yang digambarkan oleh Quran. Generasi yang akidahnya hebat, imannya hebat, ibadah amaliyahnya hebat, buahnya hebat. Dan kalau mau melihat contoh, lihatlah generasi para sahabat Nabi. Ini profil yang sangat, ya ini mewakili tentang generasi Qurani. Kehebatan akidah mereka tidak bisa dibayar dengan apapun untuk mengorban dengan mengorbankan akidah mereka. Bahkan mereka siap mengorbankan apapun demi akidah Islamnya. Yang paling gampang, lihatlah bagaimana ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ditinggalkan itu nggak tanggung-tanggung. Rumah, tanah, perdagangan, semua aset-aset yang berkaitan dengan dunia. Kalau sekarang mungkin ada jabatan, kedudukan, segala macam. Bahkan keluarga yang mereka tidak mau ditinggalkan semuanya. Ini sesuatu yang sangat berat. Menuju sebuah tempat yang tidak jelas nanti dia mendapatkan tinggal di mana, bagaimana modal hidup hari-hariannya. Tapi yang jelas mereka punya keyakinan ini adalah perintah Allah dan Allah yang akan menjaminnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ini akidah. Sehingga luar biasa mereka dalam mempertahankan agama mereka, walaupun harus dengan mengorbankan apapun demi agama mereka. Tetapi bersama itu pula mereka punya batang percabangan, amal-amal hebat, akidahnya kuat, amalnya hebat. Salat mereka, kemudian jihad mereka, kemudian dakwah mereka, kemudian ya ini ibadah-ibadah ketaatan kebaikan yang lainnya, sedekah mereka, akhlak-akhlak mereka. Ini buah yang tumbuh di akidah mereka. Yang kalau kita membaca sirah kehidupannya para sahabat, seakan-akan itu generasi khayalan yang kita sulit membayangkan terjadi pada diri kita. Kemudian mereka merasakan buahnya kebahagiaan, ketenangan yang mereka rasakan dalam kehidupan bersama dengan Allah Ta'ala. Generasi yang hebat, generasi yang total mentalnya baja, tahan banting dengan suasana yang ada. Dan orang lain merasakan bagusnya, sempurnanya akhlaknya Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini profil generasi Qurani. Dan ini tidak akan terbentuk kecuali mereka betul-betul tumbuh berkembang dalam bimbingan Al-Quran oleh pengasuhan para guru dan para ulama yang betul-betul faham tentang agamanya dengan baik. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir waktu kita habis, bahwa kebaikan kita sekali lagi tidak akan muncul kecuali betul-betul kita kembali kepada agama. Kemuliaan itu hanya bersama dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan kehinaan itu ketika kita meninggalkan Quran dan Sunnah, meninggalkan Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita melihat generasi para sahabat, generasi yang luar biasa, memiliki kewibawaan, nama yang harum, mengguncang dunia, sampai bagaimana Persia dan Romawi bisa digulung oleh para sahabat dengan akhlak mereka yang sangat luhur.
Dan di sekeliling para nabi adalah para sahabat muda. Usamah bin Zaid itu ketika menjadi panglima untuk menghadapi Romawi, umurnya baru sekitar 19-an. Kira-kira mahasiswa awal-awal sudah berperan sebagai panglima, dikirim untuk menghadapi Romawi. Penulis wahyu Zaid bin Thabit, pemuda yang menguasai bahasa Yahudi selama kira-kira 2 bulan, kalau nggak keliru. 2 bulan menguasai bahasa Yahudi karena Nabi perintahkan. Pemuda yang cerdas. Kalau kita kemudian melihat kenyataan kaum muslimin seperti yang digambarkan Nabi, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a ala kalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat ini menjadi rebutan orang-orang kafir seperti orang yang memperebutkan makanan di meja hidangan. Bisa dibayangkan, Anda undang orang untuk menyantap makanan di meja hidangan, makanannya lezat, sedangkan yang datang orang-orang yang mereka kelaparan, rakus. Umat Islam digambarkan Nabi seperti itu, diroyok oleh orang-orang kafir sehingga betul-betul nampak menjadi eker-ekeran dan menjadi ini posisi yang sangat rendah. Sampai para sahabat tanyakan, ya Rasulullah, amin kilatina yaumaidin, apakah jumlah kita waktu itu sedikit? Kata Nabi, bal antum yaumaidin katsirun, kalian banyak jumlahnya, tapi kalian ini kalian ghutha. Bal antum yaumaidin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghuthaisil. Tapi kalau bicara tentang kualitas, Anda seperti buih. Buih itu besarnya seberapa nggak membahayakan, nggak menakutkan. Penyakit apa yang merasuknya itu dikatakan Nabi, karena kamu kerasukan sesuatu yang membuat Anda kalau kemasukan menjadi rapuh. Penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Sehingga ambisi dengan dunia tapi takut risiko. Ini penyakit yang akan menghancurkan mental seorang. Cinta dunia membuat dia rakus, ambisius, kemudian bisa zalim, kemudian yaitu melakukan kerusakan. Takut mati membuat dia menjadi pengkhianat agama, tidak punya prinsip, takut resiko. Dan Nabi katakan dalam hadis yang lainnya, kalian tidak akan diangkat oleh Allah dari kinaan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sahabat muda, Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah, inilah singkat yang kami sampaikan sekilas sedikit gambaran tentang bagaimana generasi Qurani yang harus kita persiapkan baik-baik. Semoga Allah SWT membimbing kita semuanya, membimbing kita, membimbing Bapak Ibu, membimbing kawan-kawan remaja, sehingga betul-betul kita benar-benar senantiasa bisa saling tolong menolong, saling ta'awun alal birri wa taqwa, sehingga menjadi sebuah pertemanan, persahabatan karena Allah Ta'ala, yang kalau kita sampai membuat jalinan persahabatan bukan karena ketakwaan, kata Allah, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Kawan-kawan dekat di dunia ini yang mereka betul-betul dekat, akrab, di akhirat kelak akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang yang mereka menjalin perkawanan persahabatannya atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat remaja, sahabat muda, kaum muslimin, semoga sedikit yang kita sampaikan bermanfaat, dan kita insya Allah akan masuk ke Ramadan. Ini adalah event yang sangat bagus untuk betul-betul melatih kita sebagai daurah atau latihan intensif untuk membentuk karakter yang sangat mulia dan sangat berkualitas, yaitu derajat takwa dengan apa yang Allah sediakan pada madrasah di bulan Ramadan. Demikian, semoga manfaat. Dari saya cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan.
Terima kasih kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud yang telah berkenan memberikan tausiahnya. Kami ingatkan kembali bagi peserta kajian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz dapat mengisi kolom Q&A pada isi story Al-Farabi Kamas atau Widyata Makar serta isi formulir yang sudah tertera di kolom deskripsi. Baik, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk dari para peserta kajian. Saya akan membacakan satu persatu untuk pertanyaannya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, apakah vaksin ketika puasa bisa membatalkan atau merusak puasa? Jazakallahu khair. Vaksin ya. Apakah vaksin di waktu puasa bisa membatalkan puasa gitu? Prinsipnya semua yang sifatnya bukan makanan dan bukan minuman itu tidak membatalkan puasa. Seperti tetes mata, kecuali tetes mata yang kemudian disedot kemudian menjadi membasahi tenggorokan. Itu sekedar tetes mata tidak mengapa. Dan suntikan-suntikan yang lainnya yang sifatnya bukan makanan dan bukan minuman, sehingga tidak membuat seorang dia hilang hausnya dan kemudian hilang laparnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah kentut di dalam air membatalkan puasa? Sekali lagi, semua yang tidak bersifat makanan, minuman, atau juga jima suami istri, kemudian mengeluarkan mani atau sperma, ini semuanya tidak membatalkan puasa. Kentut dalam air kecuali kemudian kentutnya nyedot air kemudian masuk ke tubuhnya menjadi minuman, ya kalau hanya sekedar kentut dalam air tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Berarti orang-orang kampung biasanya minta maaf nih, bahkan bukan kentut dalam air, ya berak di air, karena kalau nggak dikali nggak keluar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, jika dalam hidup sudah terlalu banyak melakukan dosa, lalu akan tobat, apakah tobat nasuha dan tidak melakukan maksiat lagi dapat memurnikan dosa sebelumnya? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya. Taubat yang syaratnya satu, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua, dia menyesal dengan perbuatannya. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiatnya. Yang keempat, dia berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang kelima, dilakukan di waktu masih dibukanya pintu taubat. Ini taubatan nasuha. Adapun satu saat nanti dia tergelincir lagi, ya dia taubat lagi. Karena boleh jadi manusia tersesat lagi dan tergelincir lagi. Dan orang yang bertaubat itu, kata Nabi dikatakan at-taib kamala dan banlah. Orang yang bertaubat itu seperti tidak punya dosa lagi. Maka bagaimana seorang muslim itu begitu dosa taubat lagi, kepleset lagi taubat lagi. Yang penting bagaimana betul-betul dia serius bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara kemudahan dalam Islam dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala.
kasih sayang Allah kepada para hambanya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan tobat itu menghapuskan dosa bentuk apapun, mau dosa syirik, mau dosa kufur, dosa nifak, dosa maksiat, segala macam apapun dosa, kalau dia bertobat akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya jika dua insan yang sedang jatuh cinta saling mengingatkan untuk sahur di bulan Ramadan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu dohirnya kelihatan baik, tetapi bisa menjadi celah syaitan. Syaitan itu bisa menggunakan 99 jalan kebaikan untuk menjerumuskan ke dalam kehancuran, kebinasaan. Sehingga kalau memang belum niat, minta maaf, belum niat kawin, belum niat nikah, hendaknya semuanya diputuskan. Nanti kalau sudah memang niat nikah, baru menjalin hubungan, ta'aruf, sampai kemudian melangsungkan pernikahan. Kalau belum, ya ini nggak usah pakai pemanasan-pemanasan macam-macam, nanti bisa kobong nanti. Sehingga hendaknya dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun mengingatkan tahajud, mengingatkan macam-macam, baca segala macam, ini bisa menjadi celah setan untuk kemudian menyesatkan. Karena hanya orang itu aja yang diingatkan itu, yang lainnya nggak ada yang diingatkan sama sekali. Ibunya aja enggak, adiknya aja enggak, tetangganya enggak. Kenapa kok hanya itu? Ya karena nafsunya sedang minat. Ini bisa menjadi celah syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mengeluarkan dahak termasuk muntah dengan sedah dan membatalkan puasa? Dahak bukan termasuk muntah. Dahak itu ya dahak, muntah itu ya isi perut, itu muntah. Kalau dahak ya enggak, tenggorokan, ya dikeluarkan, bukan dilek, dikeluarkan. Dahak ya dikeluarkan. Tapi dan muntah itu diantaranya dengan cara ngogrok-ngogrok. Kalau muntahnya itu sengaja membatalkan, muntahnya nggak sengaja nggak membatalkan. Pemanya kita lewat di satu tempat mambu batang, kemudian perutnya kemudian muntah, itu nggak membatalkan. Tapi kalau sengaja ngogrok-ngogrok ke tenggorokan, kemudian muntah, itu adalah membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya jika kita mengucapkan hari raya kepada saudara non-muslim, baik melalui sosial media atau secara langsung? Mengucapkan hari raya kepada saudara non-muslim. Kalau mengucapkan ucapan selamat hari raya miliknya non-muslim, kita tanya dulu maksudnya ucapan selamat itu apa? Selamat. Lawang Allah katakan bahwasanya orang kalau mati di atas akidah kekafirannya itu, dia itu nyemplung neraka. Kalau kita bilang selamat, maka pikir sendiri, kira-kira boleh nggak selamat kamu nyemplung neraka itu? Gimana? Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Nah, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Ustaz, ada sumber yang menyebutkan bahwa bid'ah dari segi berat dan ringannya dibagi menjadi dua tingkatan. Salah satunya bid'ah mukafirah. Apa pengertian dari bid'ah mukafirah? Ya, bid'ah ada bid'ah mukaffirah, bukan mukafirah, mukaffirah bahasa Arab pakai ra, mukaffirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir. Seperti umpamanya sujud kepada patung, ini bid'ah, sujud pada kuburan, sujud kepada jin, ini bid'ah dan membuat dia kafir. Atau bid'ah pemikirannya bid'ahnya mengatakan Allah itu punya anak, umpamanya, ini bid'ah pemikiran menjadikan dia kafir. Ada bid'ah mufassiqah, bid'ah yang menjadikan pelakunya fasik.
yang belum menjadikan dia yakni kafir. Bid'ah-bid'ah yang penyimpangannya masih ringan, belum mengeluarkan dari Islam. Jadi kriterianya pembatal Islam dan belum membatalkan Islam. Termasuk maksiat, ada yang membatalkan Islam, belum membatalkan Islam. Sehingga berkaitan dengan ini itu ada rinciannya khusus, amalan-amalan apa yang akan membatalkan keislaman dipelajari dalam pembatal Islam, dan apa yang belum membatalkan Islam juga dipelajari. Ini semuanya ada ilmunya, wajib untuk kita faham supaya kita tidak terjatuh dalam bid'ah mengkafirkan orang juga, karena mengkafirkan orang ini sangat berat sekali dan ini perkara yang sangat perlu hati-hati. Tapi kalau kita menjelaskan ini amalan kekufuran, amalan kesyirikan, amalan kemunafikan, ini beda dengan kita mengkafirkan orangnya. Barang siapa akan begini maka orang ini musyrik. Ini adalah mutlak, ini namanya itlak, lepas. Ini berbeda dengan kamu musyrik. Dia melakukan suatu perbuatan lalu kita katakan kamu musyrik. Yang seperti ini beda dengan kita mengucapkan orang yang mengatakan orang yang berbuat seperti ini maka dia musyrik. Berbeda dengan ketika kita menjumpai pelaku perbuatan tersebut lalu kita mengatakan kamu musyrik. Kali ini namanya takfir ta'yin, takfir yang menunjuk hidung, nggak boleh. Tapi kalau kita menjelaskan perbuatan ini kufur, ini syirik, ini nifak, ini bid'ah, ini maksiat, ini boleh karena penjelasan. Tapi kalau nuding orangnya ini adalah panjang, prosesnya itu panjang dan rumit. Kita tidak boleh gegabah dalam masalah itu. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kesempatan yang berikan pada kita, terima kasih. Tidak lupa kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 1, SMA 2 dan Bapak para pembina. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa bisa istiqamah di atas Islam dan Sunnah, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan dipanggil Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi itu adalah yang kami terima. Bagi peserta kajian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz dapat mengisi kolom Q&A pada history Al-Farabi Kamas atau ujian Amakar serta Google formulir yang sudah tertera di dalam kolom deskripsi. Apa? Kon apa aku? Heeh, diciptakan aku. Diwakilkan ketua wanita. Iki arah transisi ra. Iki apa? Jengkol nggak jelas sampun. Woi. Tenang gue. Nani. Yang pakai MC kok. Setelno tilawah kan. Kandani kuwi saka kono, saka MC.
Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sponsor dan media partner. Untuk sponsornya yaitu dari Salon, Toko Sri Raharjo 2, serta Toto Advertising, dan juga media partnernya Radio Muslim Jogja, Jogja Kajian, Rumah Dakwah Indonesia, Pemburu Kajian, Kajian Indonesia, Gunung Kidul Mengaji, serta Info Kajian Yogyakarta. Perlu kita ketahui teman-teman semuanya, para peserta kajian, jika kalau tidak ada sponsor serta media partner, acara ini tidak dapat berjalan secara lancar. Maka dari itu, kami ucapkan sekali lagi pada para sponsor dan media partner. Acara yang keempat yaitu penutupan secara resmi dari Kepala Sekolah SMAN Wonosari kepada Bapak Sumardi. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Halo? Sudah terdengar ya? Halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenikmatan, keselamatan masih diberikan pada kita sekalian. Yang saya banggakan, saya hormati Ustadz yang sudah berkenan memberikan materi pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus, baik dari KAR maupun dari SMA 1 Wonosari. Yang selanjutnya, atas nama keluarga besar SMA 2 Wonosari mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kegiatan yang sudah direncanakan dari hari Sabtu maupun Minggu kemarin, hari ini sudah berjalan dengan baik. Dan yang terpenting adalah bagaimana dengan adanya kajian ini, dengan adanya kegiatan ini memberikan satu efek positif kepada kita sekalian, sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, dengan adanya kegiatan ini, kita sangat berharap mudah-mudahan ketika kita memasuki nanti bulan Ramadan, kualitas dapat melaksanakan puasa sebaik mungkin. Sehingga harapan kami kegiatan ini nanti akan memberikan dampak yang positif, khususnya kepada anak-anakku sekalian dan juga kepada generasi muda di kanan kiri kita. Yang selanjutnya, sekali lagi, tentu selama ini ada beberapa kendala, ada beberapa kurangan, baik dari SMA 1 Wonosari maupun SMA 2 Wonosari, maka kami dari keluarga besar SMA 2 Wonosari mohon maaf yang setinggi-tingginya. Dan demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembalikan pada pembawa acara, moderator. Terima kasih.
Oke, ya. Ucapkan terima kasih pada Bapak Sumardi yang telah berkenan menutup acara ini secara resmi yang hari ini. Semua rangkaian acara telah kita lalui. Tiba saatnya penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Acara ini tidak akan berjalan lancar kecuali dengan bantuan sponsor, yaitu The Hit Salon, Toko Sri Raharjo 2, serta Toto Advertising, dan juga media partner Radio Muslim Jogja, Jogja Kajian, Rumah Dakwah Indonesia, Pemburu Kajian, Kajian Indonesia, Gunung Kidul Mengaji, serta Info Kajian Yogyakarta. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Kami selaku pembawa acara dalam kajian Akbar 1 pada siang hari ini, apabila terdapat banyak salah dan kurang dalam tutur kata ataupun berperilaku, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.